ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu konsep tentang environment objective, yaitu EO, satu lagi tentang essential kriteria EC. Artinya THI dan TKBI ini nih, walaupun ada TKBI di 2024, bukan berarti THI yang di 2022 nggak dicabut, nggak disingkirkan, tetap lanjut, ini berkelanjutan. TKBI sendiri ini kan merupakan salah satu kebijakan baru nih Pak di 2024. Menurut Pak Brian, apakah ini langkah tepat nih untuk Indonesia untuk mencapai ambisi Indonesia untuk mencapai net zero emission nanti nih Pak? Bagaimana menurut Pak Brian? Welcome back para sobat-sobat sekalian di channel Bats Official. Hari ini sendiri kita akan mulai nih nge-revive kembali podcast Bats yang telah berakhir mungkin di tahun 2021 kemarin. Namun di 2024 ini kita akan kembali dengan membawakan segmentasi baru, yaitu mengenai sustainability, perkembangannya di dunia global, perkembangannya di Indonesia, dan bagaimana sustainability sendiri bisa digunakan sebagai bagian dari strategi bisnis. Nah, untuk hari ini sendiri kalian akan ditemani oleh saya Audi dan bersama dengan Bapak Brian Pramudita. Apa kabar Pak Brian? Sehat. Apa kabar Audi? Hari ini saya sehat-sehat aja Pak. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang apa nih Pak? Hari ini kita bahas tentang taksonomi hijau yang berubah semenjak Februari 2024 Audi ke terminologi taksonomi untuk keuangan berkelanjutan Indonesia. Oke, baik Pak Brian. Nah, taksonomi keuangan ini sendiri tuh fungsinya untuk apa sih Pak? Kenapa dikeluarkan? Jadi sebenarnya ini sederhananya merupakan klasifikasi atas aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan tujuan ya pembangunan berkelanjutan. Nah, aspek yang diatur adalah ekonomi ya, lingkungan hidup dan sosial. Nah, taksonomi ini ada itu sebenarnya adalah sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi ya Audi, modal dan pembiayaan. Seperti kita ketahui ya, untuk melakukan transisi energi kita butuh namanya cost tinggi, investment tinggi. Makanya ini harus didukung oleh sektor keuangan dan institusi keuangan lah ya, yang didukung oleh aturan OJK ini. Maka pembiayaan berkelanjutan itu dapat tercapai juga inline sama target net zero emission Indonesia itu sendiri. Jadi taksonomi ini memiliki potensi besar ya Pak untuk membantu Indonesia mencapai net zero emission ya? Betul, salah satunya caranya. Salah satu caranya. Bagaimana sih Pak cara menggunakan taksonomi ini? Sebelum kita lanjut ke sesuatu yang lebih teknis, bagaimana memakai ini, sebenarnya kita bahas dulu satu-satu ya tentang latar belakang ini tuh ada ya. Jadi di amanat, sebenarnya ini diatur di amanat Undang-Undang Dasar. Oke. Amanat Undang-Undang Dasar pasal 33 ya. Bahwa bumi, air itu semuanya milik dan apa namanya bisa untuk kemakmuran sebesar kemakmuran rakyat gitu. Kedua, inline juga sama Paris Agreement dan ratification-nya, ya kan? Terus juga yang menarik lagi ini juga diatur di undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Ada klausul khusus yaitu di situ diatur tentang pembiayaan proyek untuk transisi kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Serta penerapan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan emiten, perusahaan publik dan sektor keuangan dan pengembangan berkelanjutan untuk OJK dan BI dalam rangka bagaimana dia menyusun strategi, karena tadi udah diklasifikasi kan, bagaimana dia mengatur kebijakannya dan membuat program-program tentang keberkelanjutan. Nah, terus juga dalam hal ini juga membantu optimalisasi dukungan kebijakan fiskal Audi. Lalu pengembangan basis data jelas ya, dan infrastruktur pendukung untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan. Yang terakhir untuk koordinasi dan menyusun taksonomi berkelanjutan. Oke. Ini juga sejalan dengan basic landasan hukumnya juga, yaitu RPJPN ya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Terus turunan lagi yaitu
PP, ya, Peraturan Presiden nomor 118 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah. Serta terakhir tentang PP juga nomor 111 tahun 2022 tentang pencapaian tujuan berkelanjutan. Nah, intinya latar belakang ini menjadi dasar hukum yang kuat. Kenapa taksonomi hijau ini ada, nah, dan harus dikembangkan. Nah, selain atas dasar undang-undang, ya, sebagai payung hukum, kita bicara juga perkembangan nih, dilihat dari perkembangan nasional sendiri dan internasional. Di mana pada saat G20, ya, kemarin, ya, tahun 2022, dan kekuatan ASEAN lah 2023 itu, mereka bersepakat, ya, mendorong transisi energi, terutama di Indonesia. Nah, sebenarnya negara-negara di ASEAN juga udah memiliki taksonomi, Audi. Oh iya, Pak. Nah, taksonominya itu adalah ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance, atau disebut ATSF, ya, versi 2. Fokusnya itu ke sektor pertama, tetap jelas sektor energi, mirip juga seperti di Indonesia. Nah, perjalanan waktu di COP28 Uni Emirat Arab, ya, terakhir, ya, di 2024, ya, akhirnya disepakati antara lain, ya, adalah meningkatkan kapasitas energi terbarukan 3 kali lipat secara global, dan melakukan efisiensi energi 2 kali lipat dari rata-rata global sampai 2030. Coba bisa bayangin bagaimana energi terbarukan itu harus kapasitasnya didorong sampai 3 kali lipat dan melakukan efisiensi 2 kali lipat atas rata-rata penggunaan energi global. Artinya itu butuh suatu pembiayaan serta alokasi modal dan alokasi pembiayaan yang berfokus pada berkelanjutan. Kalau nggak ada itu, nggak ada instrumen itu, saya rasa berat. Betul kan? Betul, Pak. Jadi dengan adanya taksonomi ini kan, ya, Pak, dia itu akan ingin mencapai sebuah hal pencapaian yang ambisius. Kita tadi saksikan, ya, Pak, kita udah dengar pencapaian energi terbarukan hingga 3 kali lipat, dan betul seperti kata Pak Brian tadi nih, pasti akan membutuhkan biaya yang besar, ya, Pak. Maka dari itu nih pembiayaannya bakal berlangsung lebih mudah, ya, Pak, dengan adanya taksonomi keuangan untuk keuangan berkelanjutan, ya, Pak. Oke. Nah, untuk pembuatan taksonominya sendiri, Pak, apakah dia memiliki mungkin sebuah prinsip atau hal yang mendasari nih selain landasan-landasan hukum tadi? Oke. Jelas ketika kita bikin suatu kebijakan kan, ya, atau suatu taksonomi, ya, di sini taksonomi yang keberlanjutan, ya, keuangan berkelanjutan ini harus berdasarkan 3 basic prinsip. Itu yang pertama, scientific and credible. Ya. Jadi jelas project-project yang dihasilkan itu harus mempertimbangkan semua praktik terbaik, best practice, ya, atas kebijakan, ilmu pengetahuan, teknologi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi bukan project yang asal-asalan, ya. Jadi harus credible. Ya, jadi berdasarkan scientific. Ini juga, ya, Pak, menghalang adanya greenwashing, ya, Pak, dari proyek-proyek, ya. Hingga akhirnya ke sana. Nah, yang kedua, tujuannya itu adalah interoperable dan mendukung kepentingan nasional. Jadi intinya bahwa kalau kita bicara interoperable, berarti kita bicara tentang kawasan, ya. Nah, jadi berlakunya taksonomi ini mempertimbangkan tetap tataran internasional dan kawasan, ya, dalam rangka memfasilitasi transisi yang bertahap, ya, dan berkeadilan. Nah, jadi transisi itu harus bertahap dan berkeadilan, yaitu kita bisa sebutin namanya just transition. Yang terakhir, proses inklusif, ya. Jadi prinsipnya harus inklusif. Jadi taksonomi ini harus dirancang dan diterapkan, nggak boleh pilih-pilih, Audi. Jadi nggak boleh hanya korporasi besar, gitu, ya. Hanya nggak boleh UMKM ikut, enggak. Jadi baik korporasi besar maupun non UKM maupun UMKM juga termasuk di dalamnya ini. Gitu. Artinya nih, Pak, sobat-sobat UMKM nih yang mungkin memiliki atau ingin merancang proyek yang sesuai dengan taksonomi hijau, artinya bisa memperoleh nih, Pak, pembiayaan. Betul. Ya?
secara keuangan ya. Betul sekali. Nah, makanya kalau kita bicara tadi prinsip, berarti kita juga bicara tentang punya tujuan, ya kan? Nah, di mana tujuan dari taksonomi ini kenapa dibuat, yaitu menstandarkan ya definisi activity ekonominya, ya kan? Agar sejalan dan selaras sama SDGs, Sustainable Development Goals, yang menjelaskan pada aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Nah, seperti kamu tadi bilang ya, tujuannya juga adalah supaya nggak ada greenwashing, benar, bahkan social washing, bahkan itu juga meminimalkan multitafsir gitu ya. Nah, dan impact washing gitu ya, dengan kerangka yang berbasis sains. Nah, terus tujuannya tadi udah dibahas tentang alokasi modal ya, pembiayaan berkelanjutan. Terus kalau kita bicara market, berarti kita harus bicara tentang bagaimana meningkatkan akses, literasi dan inklusi dari produk-produk berkelanjutan, sehingga penggunanya ini luas gitu. Pada gilirannya jelas untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, yang terakhir sinergitas ya, yaitu perwujudan dari sinergi lintas sektoral dari berbagai pemangku kepentingan. Itu sih. Oke nih Pak, jadi untuk menampilkan akses dan literasi itu artinya itu sesuai dengan prinsip taksonomi tadi ya Pak, inklusivitasnya ini. Nah tadi nih Pak Brian kan tadi itu udah membahas semua kan ya Pak, greenwashing, impact washing, social washing, kayaknya dua terakhir tuh istilah termasuk salah satu istilah baru ya Pak, kerap dilakukan oleh perusahaan juga ya Pak, selain greenwashing. Nah, selain itu ada juga nih tadi Pak Brian sebutkan salah satu fungsinya tuh untuk meningkatkan akses dan literatur. Itu mengacu ke prinsip inklusivitas tadi juga ya Pak. Nah, artinya nih apakah semua sektor di Indonesia sendiri nih, sektor industri di Indonesia ataupun sektor perusahaan Indonesia nih, apakah dia akan berkecimpung atau masuk pada taksonomi ini sendiri Pak? Ataukah ada sektor-sektor terdahulu nih yang didahulukan oleh OJK? Ada nggak Pak? Good question, Saudi. Jadi memang karena ini sifatnya bertahap, just inklusivitas, artinya semua berhak masuk ya. Namun yang namanya tadi dananya juga terbatas, betul kan? Makanya fokus sektor yang harus dilakukan pembiayaan atau TKBI ini ya, yang disasar itu adalah fokusnya ke NDC dulu. Atau National Determined Contribution. Nah, sebenarnya NDC kita juga akan bisa berubah ya, baik persentasenya maupun industrinya yang akan masuk gitu ya. Nah, kalau kita fokus ke NDC yang terbaru ya di 2022 yang sudah dikeluarkan ya, yaitu sektor pertama energi, di mana energi sendiri itu menyumbang GHG emission level yang sangat tinggi ya, yaitu sekitar 453,2 ya, dari total emisi 1.334 ya dalam metrik ton ya, CO2 ekuivalen. Nah, waste sendiri menyumbang 88 ya, atau 1,5%. Jadi yang paling terbesar memang energi sama volu nih. Volu itu forestry and land use ya, penggunaan lahan ya, dan kehutanan. Itu di 25,4%, yaitu 642. Sektor berikutnya yang tinggi ya dari agriculture ya, terus lalu waste, baru IPPU ya. Itu Saudi yang menjadi sasaran utama untuk penurunan GHG ya, emission level. Nah, yang pertama nanti masuk ya untuk taksonomi hijau ini bertahap, itu di 2024 itu dimulai di sektor energi dulu. Sejalan dengan pengembangan kebijakan energi di nasional dan kawasan. Ya. Apa yang dilakukan? Yang pertama yaitu bagaimana aktivitas pengadaan listrik, gas,
uap atau air, panas, dan udara dingin termasuk percepatan dan pengakhiran masa operasional pltu batubara. Jadi soon and so far pltu batubara akan hilang. Ya, bukan akan shifting ya. Ya, mungkin ya. Oke. Terus 2, aktivitas pertambangan dan penggalian yang memuat mineral kritis ya. Yang mendukung teknologi bersih ya. Yaitu terus dan aktivitas lainnya ya, seperti carbon capture storage ya, CCS, atau penelitian dan pengembangan inovasi teknologi CCS. Dan jasa conservation atau efisiensi energi. Nah, untuk sektor industri lainnya, ya seperti mungkin transportasi dan lain-lain, itu dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya, gitu Audi. Oke, Pak. Jadi untuk tahun 2024 ini artinya emang khusus fokus pada sektor energi ya, Pak? Tadi tuh Pak Brian udah sebutkan juga nih soal CCS. Kan salah satu undang-undang Perpres yang baru itu termasuk CCS juga ya, Pak? Betul. Oke, itu artinya nih sobat-sobat semua nih yang UMKM atau non-UMKM. Yang korporasi mungkin besar ingin, juga. ya, korporasi besar apalagi ya, Pak, yang punya pabrik sendiri nih. Kalau mereka ingin bangun CCS-nya sendiri, artinya bisa lebih murah dong, Pak, pembiayaannya ya? Nah, harusnya seperti itu. Harusnya ya, Pak? Dapat diprioritaskan untuk melakukan pembiayaan terhadap pengadaan CCS-nya. Oke, akan jadi salah satu sektor prioritas ya, Pak, di CCS ini. Nah, misalnya nih Pak, aku udah membuat proyek kan, aku mau masuk nih, aku mau cari pembiayaan. Artinya menggunakan taksonomi hijau ya, Pak. Cara kerjanya tuh gimana, Pak? Oke, jadi sebenarnya sederhana, Odi. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui, yaitu konsep tentang environment objective, yaitu EO. Satu lagi tentang essential kriteria EC. Dimana kalau bicara tentang environment objective, selama salah satu aja dipenuhi, itu bisa masuk ke kriteria berikutnya, yaitu EC, yaitu ada 3 kriteria yang tiga-tiganya tetap harus dipenuhi. Lalu setelah dia masuk, apakah dia masuk di sektor enhanced industry tadi, lalu dari tadi harus di screening tuh mana yang technical screening kriterianya, jadi ada checklistnya ya, terus ada sektor agri agnostiknya juga sama. Nah, nanti diklasifikasi mana yang hijau, mana yang transition, seperti itu. Perbedaannya apa nih Pak antara klasifikasi yang green sama klasifikasi transition yang tadi Bapak sebutkan? Apakah artinya nih setiap proyek tuh nggak bakal langsung diklasifikasi sebagai green, Pak? Enggak. Jadi dia harus melalui proses namanya screening di environmental objective dulu. Nah, atau kita sebutkan ada 4 ya. Pertama, apakah proyeknya itu berfokus pada decarbonization pathway. Bicaranya itu adalah climate change mitigation, memitigasi climate change ya. Yaitu sejalan dengan aktivitas komitmen menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat di bawah 1,5 derajat dari Paris Agreement kan. Nah, yang kedua, apakah proyeknya itu mengadopsi tujuannya itu climate change adaptation, yaitu bertujuan mengurangi efek negatif dari perubahan iklim atau peningkatan ketahanan terhadap dampak fisik yang merupakan atau merugikan dari perubahan iklim. Yang ketiga itu apakah proyeknya berfokus pada conservation, restorasi dan perlindungan ekosistem alami dan keanekaragaman hayati atau biodiversity dan protection and healthy ecosystems. Nah, yang terakhir di EO4 yaitu environment objective-nya itu tetap kalau kita bicara tadi mitigation, adaptation dan biodiversity dan healthy ecosystem, kita jangan lupa bicara tentang resource resilient and transition to a circular economy. Gitu aja, circular economy, yaitu apakah proyeknya juga fokus pada materialitas suatu aktivitas yang dampaknya operasional bisnis tadi menerapkan prinsip circular economy tadi. Jadi dari nggak cuma linear ekonomi ya, jadi dari proses produksi bahan baku, pembelian sampai dibuang konsumsi ya, produksi sampai TPA doang, tapi bisa didaur ulang sehingga zero waste dan tadi. Nah, setelah proyek tadi di screening apakah masuk di satu kriteria 1, 2, 3 atau IO1, IO2, IO3, IO4, nah baru dia harus memenuhi keempat prinsip berikutnya, yaitu esensial kriteria. Nah, ini kriteria sangat-sangat esensial. Yang pertama, bicaranya klausulnya itu DNSH, yaitu jangan sampai do not significant harm. Jadi jangan sampai proyeknya itu atau aktivitas ekonomi tadi berkontribusi pada suatu
IO tadi, yang keempat tadi, dan tidak boleh merugikan dan berdampak buruk atau menyebabkan kerusakan bagi IO lainnya. Oh, oke Pak. Environment Jadi dampak kalau lainnya. kita udah nentuin nih satu proyek, Misalnya IO-nya mitigation, misalnya mitigation. fokus pada decarbonization. Iya. Terus Artinya itu kita prinsip DNSH ini nih nggak boleh terkena dampak negatif pada IO lainnya ya Pak? betul, misalnya contoh nggak boleh merusak atau merusak keragaman hayati setempat misalnya. Misalnya kalau misalnya kita melakukan project geothermal misalnya, jangan sampai itu merusak biodiversity, lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah itu sebagai kriterianya gitu ya. Kriteria yaitu DNSH tadi. Nah, jadi jangan sampai merusak gitu ya, atau berdampak merugikan gitu ya. Yang kedua itu adalah kita harus memastikan bahwa setiap langkah ya, kerusakan atau kerugian aktual yang kita lakukan itu maupun potensial itu bersifat signifikan dapat menghilangkan atau diminimalkan gitu loh. Jadi memang bahwa kerusakan itu pasti terjadi gitu. It's okay ya, tapi potensi untuk dilakukan pengurangan signifikan itu harus ada dan diminimalkan gitu ya. Itu kita yang kedua. Kalau misalnya tadi yang satu tuh benar-benar sulit untuk dilakukan gitu, tetap harus dilakukan gitu ya, tetap terjadi, bukan dilakukan, tetap terjadi ya, tetap berdampak buruk, tetap merugikan gitu. Oke. Yang ketiga, jangan lupa kita nggak memenuhi tentang sosial aspek. Yaitu perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia. Nah ini yang menarik ya. Sesuai proyek yang kita lakukan, penduduk setempat gitu, hak-haknya, hak tanah ya, komunikasinya kita ambil secara brutal itu nggak bisa gitu ya. Nah itu kita tetap harus melindungi dan penghormatan hak asasi manusia di situ di dalamnya. Ya kita harus memindahkan ya, mungkin tempat yang bisa suitable bagi mereka dan mereka mau dan sebagainya gitu ya. Karena kita ketahui proyek-proyek ini juga berdampak pada penggunaan lahan kan, gitu misalnya. Nah terus proses yang kedua yaitu bicara tentang ketenaga kerjaan. Kalau bicara tentang sosial aspek, yaitu kita harus menciptakan pekerjaan yang layak. Jadi nggak boleh juga di dalamnya itu berisikan tentang kerja paksa. Terus juga perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak, ya, serta mengembangkan sumber daya manusia. Jadi nggak boleh ya cuma manusia itu sebagai robot gitu ya, tapi harus dikembangkan juga gitu ya. Terus relate terhadap dua tadi, yaitu impact atau dampak terhadap masyarakat yang tinggal dekat di tempat investasi. Jadi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan sehingga diharapkan penduduk sekitar itu juga dapat bagian yang bisa masuk untuk aktivitas ekonomi tersebut. Nah, upaya dalam mengurangi kemiskinan juga terjadi, yaitu bicara tentang poverty deviation, ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi Yahudi. Nah, kriteria tadi harus dipenuhi. Nah, ketika kriteria tadi sudah dipenuhi, kita masuk tuh diklasifikasikan lewat technical screening atau bicara sektor agnostic decision time. Nah, baru bedanya kalau technical screening tadi kriteria itu untuk yang korporasi ya, perusahaan besar. Kalau yang sektor agnostic atau decision itu untuk UMKM. Nah, kalau kita bicara tentang technical screening kriteria ya, yaitu ada sekumpulan kriteria-kriteria ya yang digunakan untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi ini secara substansi telah memenuhi tujuan lingkungan yang telah ditetapkan tadi. Nah, ada ambang batas tertentunya, yaitu nature of the activity-nya, yaitu suatu kegiatan yang secara otomatis dianggap sesuai dengan pembunuhan klasifikasi. Ya, nah, dua, quantify, jadi impact base, jadi dampaknya ya betul, dampak proyeknya besar atau tidak ya, betul. Dan kinerja lingkungan based in performance juga, contohnya misalnya sederhana ukuran emisinya kan bisa dikuantify itu. Nah, yang terakhir kualitatif, yaitu practice based and process based, jadi apakah proyek tersebut
bisa disertifikasi atau mendapatkan proper KHK dan sebagainya. Nah, untuk bicaranya itu adalah SDT atau Sector Agnostic Decision Tree yang diberlakukan untuk UMKM ya, itu pendekatan penilaiannya bersifat principle based saja. Jadi dia decision berdasarkan pohon keputusan ya, dan dikembangkan berdasarkan kriteria spesifik tentang tujuan lingkungan. Nah, nanti guiding questions juga ada. Oke. Intinya seperti itu sih. Nah, kalau kita bicara udah tadi apakah ini yang technical screening atau ini sektor agnostik, baru keluarlah hasilnya. Ini hijau nggak? Betul, ya? Hijau nggak? Atau nggak hijau? Atau transition gitu ya? Nah gitu. Jadi sebuah proyek tuh bisa diklasifikasi juga. Betul. Ya tadi apa? Apakah dia ini hijau? Apakah transisi? Atau kayaknya yang paling fatal tuh tidak ada penilaian ya Pak? Nggak jadi, batal ya? Kalau batal itu artinya proyeknya itu tersebut tuh nggak menjadi bagian dari keuangan berkelanjutan Indonesia betul. Ya, bukan proyek hijau ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke, tapi artinya nih seperti yang tadi Pak Brian paparkan, artinya penilaiannya tuh cukup strict juga ya Pak? Betul, detail ya. Cukup detail nih, artinya misalnya nih untuk proyek CCS ataupun kita ambil aja nih ya Pak, sekarang kan fokusnya di CCS ya. Nah, jadi kalau misalnya nih aku bikin CCS, mungkin di suatu lahan, tapi lahan itu sendiri merupakan misalnya milik masyarakat setempat atau hak setempat nih. Artinya ada kemungkinan nggak? Artinya berkemungkinan ya Pak, proyek tersebut tuh nggak bakal diklasifikasi sebagai hijau. Cocok ya Pak? Karena tidak memenuhi essential kriteria tadi. Iya, jadi intinya harus memenuhi essential kriteria tadi. Oke. Kalau kita terapkan pada kerangka dan elemen TKBI itu ya, tentang environment objektif tadi, contohnya bisa kita bicara tentang sebenarnya kalau bicaranya tentang apa ya tadi, menjaga kenaikan suhu ya, atau memastikan bahwa ada upaya pencegahan atau pengurangan emisi gas rumah kaca gitu ya. Nah, contohnya misalnya proyeknya itu adalah emisi life cycle GRK. Jadi misalnya di pembangkit listrik, seluruh pembangkit listrik ini dibikin fasilitas emisi life cycle. Terus kedua, memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan serta rencana cadangan dalam kebocoran gas metana misalnya. Nah, kalau kita bicara tentang adaptasi ya, adaptasi, maka kita bicara tentang kontribusi pada pengurangan resiko fisik terkait iklim, ya kan. Nah, contohnya misalnya kita bisa melakukan solusi adaptasi yang dapat mengurangi risiko iklim material, misalnya tentang kita pakai namanya climate risk vulnerability ya, assessment atau CRFA. Lalu yang kedua, misalnya kita juga punya kemampuan fasilitas misalnya ya, atau peralatan atau prosedur untuk dapat mendukung operational activity apabila terjadi bencana, misalnya ada banjir, badai, temperatur tinggi dan lain sebagainya. Seperti itu sebenarnya contoh-contoh untuk yang environment objektif ya, untuk yang 1 dan 2. Nah, kalau bicara proyek yang IO3 itu bicara tentang tadi menjaga ekosistem alami dan keanekaragaman hayati kan, biodiversity. Contohnya itu proyeknya mendorong restorasi ekosistem dan atau posisi perlindungan ekosistem misalnya. Atau kita juga bisa menerapkan langkah-langkah untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, perlindungan kawasan alami gitu ya. Atau praktik-praktik penebangan yang berkelanjutan misalnya. Tapi memastikan produk kayu itu berasal dari hutan yang dikelola secara lestari misalnya. Nah, berkontribusi secara substansional terhadap perlindungan lingkungan gitu ya, dan polusi, atau status lingkungannya baik dan badan airnya itu bisa efisien seperti itu. Nah, contoh dari kriteria yang tadi di tadi yaitu bisa juga menerapkan kita memiliki atau menerapkan yang namanya Environment Social Impact Analysis, EIA atau ESIA ya.
Nah, atau persetujuan AMDAL gitu ya, atau SPPL gitu ya. Contoh kriteria yang nomor tadi biodiversity. Atau yang kedua, melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi atau yang langka atau terancam punah, atau yang endemik yang terdokumentasi sesuai dengan kebutuhan atau riset ilmiah dan studi biodiversity. Oke, itu untuk yang environment objektif yang ketiga. Nah, environment objektif yang keempat itu bicaranya tentang circular economy. Berarti bicaranya tentang strategi dan operasi dari penyesuaian model bisnis yang udah ada nih, gitu ya. Yaitu kalau misalnya kita menggunakan energi baru terbarukan, ya sumber dayanya berbasis hayati, atau bahan baku produksi kita dari bahan baku yang daur ulang misalnya. Intinya ya untuk menurunkan atau mengurangi tingkat ekstraksi sumber daya yang tadi nggak berguna gitu ya. Terus kita juga harus sebagai perusahaan itu bisa punya strategi untuk melakukan orientasi jangka panjang nih, atau future proof dan berkelanjutan. Jadi kita dalam proses produksi kita misalnya gitu ya, atau proses bisnis kita itu kita harus bisa merancang dan produksi produk atau aset atau teknologi yang mendukung strategi ekonomi yang sirkular tadi. Yaitu kita bicara untuk dirancang untuk jangka panjang. Misalnya kalau ada produk, ya life cycle produknya nggak terlalu pendek, tapi bisa panjang, nggak rusak, cepat rusak misalnya, ya kan? Atau bisa juga produknya itu efisiensi biaya, gitu, efisiensi sumber daya, gitu ya. Atau juga mungkin secara fungsional modular, bisa dipakai di mana aja, bisa dipindah tempatkan, gitu ya. Atau bahkan dapat diperbarui, atau produknya itu gampang dimudah bongkar pasang atau diperbaiki, seperti itu. Nah, terus menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang atau terurai secara hayati. Jadi kita sebisa mungkin, mungkin kalau sekarang kan yang lagi tren kaos menggunakan bahan polyester, sehingga meminimalkan dari penggunaan produksi cotton ya, yang dimana menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar gitu ya dalam proses produksi, bahkan sampai di pembuangan akhirnya. Artinya setiap sektor NDC juga nih Pak, kalau aku boleh sambungin ya. Artinya setiap sektor NDC ini sudah terakomodasi juga ya Pak dalam setiap objektif ini. Misalnya itu tadi sektor Avolo mungkin bisa membuat proyek nih dengan environmental objektif yang biodiversity dan teman-temannya juga gitu ya Pak. Iya. Gitu ya. Nah terus nih Pak, apakah berarti ini contohnya ya, kalau kita misalnya nih ambil korporasi gitu ya Pak, ingin membangun sebuah proyek mungkin berhubungan dengan efisiensi ataupun circular economy, itu artinya akan mengambil environmental objective nomor 4 tadi ya Pak. Tapi kemudian dia harus membangun proyeknya dengan memenuhi setiap essential kriteria tadi. Betul. Jangan lupa dipenuhi isinya gampangnya adalah DNSH, yaitu do not significant harm. Betul, do not significant harm, betul, good. RMT ya kan. Terus sama social impact, social aspect, SA ya. 3 tadi fokus ya. Oke. Kalau itu memenuhi, aman dong. Aman. Jadi penilaian umumnya itu terlampaui lah, ya kan? Ya, Pak. Ya, kalau secara teknis bagaimana menilainya sih sederhana, Audi. Yaitu pertama itu ya kita harus masuk KBLI kita. KBLI kita, oke. Lalu masuk nggak KBLI kita di TKBI? Kalau nggak masuk, ya kita masuk ke penilaian berdasarkan THI, taksonomi hijau yang sebelumnya. Oh, yang tahun 2022 itu ya, betul, itu 1.0 kan. Nah, tapi kalau masuk yang di sekarang, ya berarti kita harus melakukan penilaian berdasarkan TKBI yang tadi kita jelasin di awal, yaitu tentang IO dan IC. Oke, lalu setelah menentukan titik awal IO-nya di mana, lalu menggunakan apa, korporasi atau UMKM kan gitu ya. Kalau korporasi kita ambil korporasi pakai yang technical, kalau yang non korporasi kita pakai yang SDT. Itu setelah itu dapat hasilnya hijau apa transisi, selesai. Seperti itu Audi, kira-kira sederhananya. Oke. Nah, tadi Pak Brian sendiri kan nih udah jelaskan ya, kalau ternyata ada penginputan KBLI sendiri nih dalam taksonomi. Nah, KBLI apa saja sih Pak yang masuk dalam taksonomi ini? Oke, pertama KBLI
kita bahas tentang aktiviti pengadaan listrik, gas, uap, air, panas, dan udara dingin ya. Itu ada di kepala 35 Udi. KBLI kepala 35 yaitu dari pembangkit listrik, tenaga listrik. Nah, kalau bicara pembangkit tenaga listrik kan banyak banget tuh ya Udi. Tenaga surya, angin, gelombang laut, tenaga air, panas bumi, bioenergi, terus tenaga gas, tenaga uap, batu bara, termasuk percepatan pengakhiran masa operasional PLTU ya tadi. Dan tenaga nuklir, tenaga gas hidrogen, dan storage of electricity. Nah, itu kepala 35101. Nah, yang kedua, bicara tentang transmisi tenaga listrik. Ya. Kedua, distribusi tenaga listrik. Nah, yang ketiga, aktivitas penunjang kelistrikan, yaitu aktivitas penunjang kelistrikan atau jasa konservasi efisiensi energi atau konservasi. Terus distribusi gas alam dan buatan. Yang terakhir, pengadaan uap air dan panas dingin, yaitu KBLI 35301, yaitu energi yang berasal dari energi surya, energi panas bumi, bahan bakar gas, dan cair non fosil terbarukan, fosil gas, limbah panas yang menggunakan pompa panas listrik atau electric heat pump. Nah, itu dari sektor pengadaan listrik. Nah, kalau dari sektor pertambangan dan penggalian, KBLI yang masuk itu di kepala 07, 08, dan 09 dan 06 Audi. 07 itu bicara tentang pertambangan pasir besi, pertambangan biji besi, biji timah hitam, bauksit, aluminium, biji tembaga, biji nikel, biji mangan, ya. Lalu pertambangan gas galian lainnya yang tidak mengandung biji besi. Contoh kayak zinc, lithium, kobalt, platinum, kadmium, gallium, tellurium. Nah, terus masuk di kepala 08, yaitu kuarsa, pasir kuarsa. Terus pertambangan yang penggalian yaitu logam tanah jarang. Lalu pertambangan minyak bumi itu di kepala 06, ya. Pertambangan gas alam, CCS itu termasuk di kepala 06 mau di 06 100. Itu pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam. Nah, untuk aktivitas penunjang pertambangannya itu juga kalau bicara penelitian, pengembangan dan inovasi untuk teknologi terkait CCS itu sendiri itu di kepala 09100. Jadi artinya kalau ada proyek yang tentang penelitian atau tentang pengembangan itu bisa melalui pendanaan ini 09 perusahaannya, kategorinya. Seperti itu. Artinya jenis aktivitas ini juga cukup terakomodir ya Pak di KBLI Betul, sendiri. luas sekali ya. Luas sih Pak. Iya. Hidrogen sendiri kan termasuk teknologi yang baru, jarang ditemukan juga. Betul. Nih Pak, ya kan baru ngetren. Tapi udah ada di KBLI sendiri ya Pak. Ya, artinya berarti kan didorong ya untuk melakukan transisi hijau ya, transisi dari oil and gas ke sana gitu ya. Oke nih, tadi Pak Brian juga udah sebutkan ya Pak, kalau misalnya selama proses screening nih, apabila aktivitasnya tidak terdapat di TKBI akan dinilai dengan THI ya Pak, taksonomi hijau. Nah, THI ini sendiri ada perkembangan apa sih Pak dari THI ke TKBI dalam peralihannya nih Pak? Oke, kalau kita bisa peralihan dari taksonomi hijau 1 ya ke otomatis yang ini berarti kedua ya. Iya, ini yang kedua. Kedua ya. Berarti TKBI 0.0 dari THI ke TKBI ya. Yaitu pertama bicara tentang aktivitas ekonomi yang masuk dalam cakupan THI dan TKBI. Jadi pendekatan penilaiannya kan dilakukan nih untuk yang TKBI nih, gitu ya. Contoh aktivitas transmisi tenaga listrik misalnya di 351202 ya. Nah, itu tercantum tuh di THI dan TKBI. Maka dari itu penggunaan TKBI harus menilai aktivitas tersebut menggunakan mekanisme penilaian dari TKBI gitu lah. Jadi tetap walaupun cakupannya ada di THI, tapi TKBI ada, tetap screeningnya tadi harus melalui pendekatan TKBI yang baru. Oke, itu transisinya ya kalau misalnya mau masih menggunakan aturan yang ini. Terus yang kedua bicara tentang aktivitas ekonomi yang masuk dalam cakupan THI namun tidak terdapat di TKBI ini. Ya, di aturan di taksonomi hijau 1.0 tuh ada nih, ya kan? Aktivitas ekonominya. Nah, tiba-tiba di TKBI nggak ada. Nah, maka dilakukan namanya penilaian menggunakan mekanisme yang kriteria yang ada di THI yang lama, gitu. Misalnya contoh pertanian jagung. Pertanian jagung kan ada dulu di 01111, ya kan? Nah, itu ada di THI tapi tidak ada di TKBI, maka penggunaan penilaiannya masih menggunakan mekanisme THI. Nah, makanya kalau masih pakai yang taksonomi yang pertama THI tadi, klasifikasinya itu tetap menggunakan 3. Kalau sekarang kan cuma hijau dan transisi. Dulu itu hijau, kuning, dan merah, gitu. Ya berbeda. Nah, namun demikian ya,
dalam masa transisi pelaporan klasifikasi hijau, kuning, dan merah tadi dapat dipersamakan dengan hijau dan transisi dan tidak memenuhi klasifikasi. Nah, jadi artinya tetap ada ya Pak, tetap ada klasifikasi tadi hijau, transisi, dan tidak memenuhi klasifikasi. Gitu. Oke. Lalu yang terakhir, kita bicara tentang peralihan ini, yaitu aktivitas ekonomi yang tidak termasuk nih ke dalam THI, namun terdapat dalam TKBI, gitu ya. Maka pendekatan penilaiannya harus menggunakan TKBI. Contohnya, misalnya percepatan pengakhiran masa operasional PLTU batubara, kan nggak ada. Nah, ini ada. Makanya ini kan memang harus menyesuaikan dengan perkembangan kondisi ya, Udi ya. Ini harus tetap didorong supaya cepat. Makanya adanya TKBI ini gitu. Karena kan sebelumnya nggak ada aktivitas percepatan batubara. Kalau nggak didorong sama pembiayaan atau modal kan gimana dia untuk melakukan ini transisi energi bersihnya kan gitu. Oke. Penutupan batubara juga termasuk salah satu aktivitas yang tergolong di sini juga ya Pak. Itu sebenarnya hal baru juga nggak sih Pak? Penutupan batubara sendiri untuk menjadi klasifikasi di TKBI. Kalau di TKBI itu baru, kalau sebelumnya nggak ada. Emang nggak ada ya Pak? Iya. Artinya THI dan TKBI ini nih, walaupun ada TKBI di 2024, bukan berarti THI yang di 2022 nggak dicabut, nggak disingkirkan, tetap lanjut, ini kan berkelanjutan, gitu ya. Sustainable ya Pak? Jadi tapi ya tetap klasifikasinya yang tadinya hijau sama transisi ditambah, tidak memenuhi klasifikasi gitu. Oke. Nah Pak Brian, TKBI ini sendiri kan baru nih diluncurkan 2024 ini ya Pak. Menurut Pak Brian, apakah ini salah satu langkah tepat nih untuk Indonesia untuk membangun dan menuju transisi net zero emission 2050 ya Pak, 2050 nanti. Dan apakah selain TKBI ini sendiri, apabila para sobat-sobat yang ada di channel sekarang ini nih ingin membangun sebuah proyek, namun mungkin nggak mau nih melewati taksonomi, apakah ada instrumen keuangan keberlanjutan lainnya Pak? Nah, jadi ada sebenarnya inisiatif keuangan berkelanjutan lainnya ya di luar, tapi tetap harus masuk di ranah taksonomi berkelanjutan ini, karena kan baik lagi utamanya yang sulit itu adalah aktivitas modal dan pembiayaan. Jadi basicnya harus ini dulu. Jadi teman-teman harus paham ini dan bisa mendapatkan fasilitas ini gitu. Nah, harusnya ditambah, ya kan? Ditambah dengan inisiatif lainnya. Contoh misalnya bicara tentang sustainability disclosure atau reporting, di mana ya mau nggak mau ketika kita berusaha ya harus fokus juga pada pengembangan ESG ya, yaitu ungkapan keberlanjutan atas pilar-pilar matriks atau penerapan target pada IFRS S2 misalnya tentang climate related disclosure standard. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas menggunakan efek bersifat utang atau sukuk ya, berlandaskan keberlanjutan atau bicara tentang EBUS ya. Itu salah satu cara ya atau acuan. Nanti mungkin suatu saat kita akan bahas lebih detail ya. Terus lalu berikutnya bursa karbon. Pak. Itu juga jadi instrumen. Jadi kalau teman-teman punya proyek hijau yang masuk ke 48 atau 49 metodologi ya yang ada di SRN ya PPI, teman-teman bisa mendaftarkan drumnya ya, lalu diverifikasi dan validasi, lalu bisa masuk ke bursa karbon sehingga mendapatkan pembiayaan ya kan. Nah, itu bisa sebagai carbon offset dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca gitu ya. Nah, itu termasuk dari penggunaan life cycle emission lah. Oke, nah terakhir bisa menggunakan climate risk management dan skenario analysis atau CRMS, yaitu data TKBI tadi dapat digunakan sebagai pendukung CRMS tadi. Nah, baik nih Pak Brian. TKBI sendiri ini kan merupakan salah satu kebijakan baru nih Pak di 2024. Menurut Pak Brian, apakah ini langkah tepat nih untuk Indonesia untuk meluncurkan TKBI sendiri untuk menjadi negara untuk mencapai ambisi Indonesia untuk mencapai net zero emission nanti nih Pak? Bagaimana menurut Pak Brian? Ya, sebenarnya kalau tepat lah TKBI ini ada, karena rencana pengembangan TKBI ke depan juga bicara tentang grandfathering dan sunsetting. Tadi kamu bilang pencapaian net zero emission, yaitu
bicara tentang sunsetting sebenarnya, yaitu proses di mana proses sunsetting ini, klasifikasi ini telah berakhir dan tidak dapat digunakan lagi. Sebagai contoh, misalnya pada nanti di tahun 2040 misalnya, untuk aktivitas tertentu sudah tidak berlaku lagi nih karena berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, karena teknologi atau transisi dan lainnya. Nah, artinya ya itu proses sunset kan, sudah sunset. Tapi sebelum bicara sunset, kita harusnya bicara tentang grandfathering dulu, yaitu istilah yang digunakan dalam taksonomi ini menjadi dasar klasifikasi suatu instrumen keuangan setelah TSG diubah atau aktivitas yang melakukan telah diberhentikan dalam periode waktu tertentu. Intinya kedua hal ini itu akan dikembangkan pada pengkinian taksonomi ke depan. Jadi nanti akan ada taksonomi 3.0, 4.0 dan sebagainya. Dan pada akhirnya sektor yang lain jangan dilupakan, karena NDC yang tadi, yang 5 tadi tentang Avolu, ya, energi, terus IPPU, terus bicara tentang limbah, ya, waste, and terakhir agriculture atau agriculture ya, itu menjadi sektor edisi lainnya akan menjadi sasaran dari TKBI lanjutan. Kalau boleh spill sebenarnya kalau bicara transportasi ya, construction and real estate dan Volu itu nanti 2024 sampai 2025. Oke. Kalau bicara tentang agriculture, IPPU dan limbah waste itu di 2025 dan 2026. Seperti itu, Audi. Oke, jadi artinya nih taksonomi selanjutnya untuk saat ini fokus sektor energi. Sektor selanjutnya termasuk real estate dan transportation ya Pak? Betul. Dan nantinya kan berkembang terus nih. Berkembang terus, sustainable gitu ya Pak? Iya. Berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Brian atas pemaparannya ya, atas informasinya nih Pak. Jadi dari tadi tuh kalau bisa aku simpulkan ya Pak, dari taksonomi hijau ini kita bisa berangkat dan menuju ke banyak hal dalam ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia ya Pak. Betul. Salah satu inisiatifnya tadi tuh sustainable reporting atau disclosure, climate risk analysis juga ya Pak, climate risk scenario analisis, dan banyak hal lainnya nih Pak. Efek bersifat utang dan berkelanjutan, bursa karbon juga ya Pak, pasar karbon. Nah, apakah nanti bisa nggak nih Pak Brian atau mungkin dari teman-teman dari BATS lainnya akan membawakan dan membawakan materi ini kembali lagi nih Pak? Ya, of course. Nanti kita akan datang di podcast tema yang selanjutnya ya. Teman-teman jangan lupa di like, subscribe. Betul ya? Betul Pak, betul. Baik teman-teman, demikian dari saya dengan Pak Brian. Terima kasih banyak Pak Brian. Nah, mohon teman-teman apabila kamu menonton ataupun melihat ini di feed sekalian, mohon di like, subscribe, komen, dan any interaction is welcome. Dan demikian dari saya Audi, dan terima kasih banyak lagi sekali lagi kepada narasumber kami Pak Brian Pramudita. Oke, thank you Audi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.